Hai, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang disposisi aset tetap dari PT Gudang Garam Terbuka. Pada agenda hari ini kami akan menjelaskan poin-poin yang ada dalam video ini, yaitu disposisi aset tetap, profil perusahaan PT Gudang Garam Terbuka dan analisis disposisinya. Anggota dari kelompok 9 ini berjumlah sebanyak 3 orang. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, yaitu Lufiana Novitasari. Kedua yaitu Dias Zaharia. Dan yang terakhir adalah Azahra Salimar. Disposisi aset tetap perusahaan. Aset tetap adalah suatu kategori aset dalam akuntansi yang merujuk pada barang-barang atau properti yang dimiliki dan digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk operasional jangka panjang. Aset tetap biasanya dicatat dalam neraca perusahaan dan disusun dalam akun-akun terpisah yang memungkinkan perusahaan untuk melacak nilai, penyusutan, dan pemeliharaan aset tersebut. Penyusutan adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mencerminkan pengurangan nilai aset tetap seiring berjalannya waktu. Manajemen siklus hidup aset tetap (Fixed Asset Life Cycle Management) adalah proses pengelolaan dan optimalisasi suatu aset sepanjang hidupnya, mulai dari pengadaan hingga pembuangan. Ini melibatkan berbagai tahapan dan kegiatan untuk memastikan aset digunakan secara efisien, dipelihara, dan diganti ketika diperlukan. Manajemen siklus hidup aset bertujuan untuk memaksimalkan nilai aset sambil meminimalkan risiko dan biaya. Ini membantu organisasi membuat keputusan yang didasari informasi tentang kapan harus berinvestasi dalam aset baru, bagaimana memelihara aset yang ada, dan kapan harus menggantinya. Perangkat lunak dan teknologi manajemen aset memainkan peran penting dalam menyederhanakan proses ini dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi. Strategi disposisi aset tetap melibatkan pengelolaan pembuangan atau penjualan aset yang tidak lagi diperlukan atau tidak efisien bagi perusahaan. Berikut beberapa strategi yang umum digunakan dalam disposisi aset tetap. Pertama, menjual aset yang sudah tidak dibutuhkan kepada pihak eksternal. Ini dapat melibatkan proses lelang, penawaran langsung, atau penjualan melalui perantara. Selanjutnya adalah mengalihkan aset kepada unit atau departemen lain di dalam perusahaan yang masih dapat memanfaatkannya secara efisien. Ini membantu mengoptimalkan penggunaan aset di seluruh organisasi. Lalu untuk aset yang tidak dapat dijual, seperti aset yang sudah sangat usang atau rusak, pemusnahan atau daur ulang mungkin menjadi pilihan yang sesuai. Disposisi aset tetap dapat memiliki dampak finansial yang signifikan pada perusahaan. Jika aset dijual, perusahaan dapat menghasilkan pendapatan atau mengalami kerugian modal tergantung pada nilai jualnya. Pendapatan atau kerugian modal dihitung sebagai selisih antara nilai buku aset dan harga jualnya. Jika aset disewakan, perusahaan dapat mengakui pendapatan sewa secara periodik selama masa sewa. Hal ini dapat memberikan sumber pendapatan tambahan. Jika aset yang dijual atau disewakan tidak lagi diperlukan, perusahaan dapat menghemat biaya operasional yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan, atau asuransi aset tersebut. PT Gudang Garam Terbuka adalah salah satu perusahaan rokok terkemuka di Indonesia. Berikut adalah profil perusahaan PT Gudang Garam Terbuka. 1. Sejarah perusahaan. PT Gudang Garam Terbuka didirikan oleh Surya Wonowidjoyo pada tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Awalnya, perusahaan ini memproduksi rokok secara manual dengan tenaga kerja terbatas. 2. Produk. PT Gudang Garam Terbuka menghasilkan berbagai merek rokok yang populer di Indonesia, termasuk Gudang Garam Merah, Gudang Garam Internasional, Surya, dan banyak lagi. 3. Fasilitas produksi.
Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi yang modern dan besar di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, yang memungkinkan produksi dalam skala besar. 4. Penghargaan dan sertifikasi. PT Gudang Garam Terbuka telah menerima berbagai penghargaan dan sertifikasi, termasuk ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu. 5. Kontribusi ekonomi. PT Gudang Garam Terbuka merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara tersebut. 6. Tanggung jawab sosial. Perusahaan ini juga terlibat dalam berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan CSR termasuk dalam bidang pendidikan dan lingkungan. 7. Pemegang saham. Gudang Garam Terbuka adalah perusahaan publik, dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (B). 8. Visi dan misi. PT Gudang Garam Terbuka berkomitmen untuk menjadi produsen rokok terkemuka yang memberikan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan. 9. Karyawan. Perusahaan ini memiliki ribuan karyawan yang bekerja di berbagai divisi dan fasilitasnya. 10. Dampak. PT Gudang Garam Terbuka adalah perusahaan yang kontroversial karena dampak dari produk rokok terhadap kesehatan masyarakat. Perusahaan ini juga terus berupaya mematuhi peraturan dan regulasi terkait rokok di Indonesia. PT Gudang Garam Terbuka adalah salah satu perusahaan rokok terkemuka di Indonesia. Meskipun detail proses produksinya mungkin tidak sepenuhnya tersedia secara terperinci, namun umumnya, berikut adalah tahapan umum dalam proses pembuatan rokok di industri rokok. 1. Persiapan bahan baku. Proses dimulai dengan persiapan bahan baku seperti tembakau, filter, kertas rokok, dan bahan kimia lainnya yang diperlukan. 2. Pemotongan dan penggulungan tembakau. Tembakau yang telah disiapkan akan dipotong dan dirol menjadi batangan tembakau yang lebih kecil. 3. Campuran dan fermentasi. Tembakau kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain untuk mencapai rasa dan aroma yang diinginkan. Proses fermentasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tembakau. 4. Pembuatan batangan rokok. Batangan tembakau yang telah diproses kemudian dibuat menjadi batangan rokok yang siap diisi dengan filter. 5. Penyusunan isi rokok. Filter dan tembakau yang telah diolah akan diatur secara teratur untuk membentuk rokok yang siap untuk dikemas. 6. Pembuatan bungkus rokok. Kertas rokok dipersiapkan dan diisi dengan rokok yang telah disusun. Proses ini melibatkan mesin-mesin otomatis. 7. Pembubuhan cetak dan label. Bungkus rokok kemudian dicetak dengan merek dan label yang sesuai. 8. Pemeriksaan kualitas. Rokok yang telah dibuat akan melalui tahap pemeriksaan kualitas untuk memastikan bahwa setiap rokok memenuhi standar kualitas perusahaan. 9. Pembungkusan dan distribusi. Rokok yang telah lolos pemeriksaan akan dibungkus secara kolektif dan disiapkan untuk distribusi ke berbagai lokasi penjualan. 10. Pemantauan produksi. Selama seluruh proses, produksi akan dipantau secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar produksi dan keamanan. 11. Pengendalian mutu. Pengendalian mutu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas. Berikut adalah penjelasan aset tetap tahun 2020 sampai tahun 2023. Pada tabel aset tetap tahun 2020 disebutkan bahwa saldo awal Rp40.849,170. Penambahan Rp1,036, 973. Pengurangan Rp271,384. Reklasifikasi, Rp0. Saldo akhir, Rp43, 614,759. Sedangkan pada tabel aset tetap 2021 adalah saldo awal, Rp43,
614,759. Penambahan, Rp5,087, 848. Pengurangan, Rp325,256. Reklasifikasi, Rp0. Saldo akhir, Rp48, 377,351. Dan pada tabel aset tetap tahun 2022 yaitu saldo awal, Rp48, 377,351. Penambahan, Rp5, 639,686. Pengurangan, Rp301,961. Reklasifikasi, Rp0. Saldo akhir, Rp53, 714,076. Kondisi ini mengartikan bahwa yaitu aset tetap perusahaan mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun 2020 hingga 2022. Setelah aset, di sini mari kita analisa penjualan aset. Pada tabel penjualan aset tetap menunjukkan bahwa hasil penjualan bersih tahun 2020 sampai tahun 2022, Rp 432,149, nilai tercatat tahun 2020 sampai tahun 2022, Rp 130,357, laba penjualan aset tetap tahun 2020 sampai tahun 2022, Rp 301,792. Kondisi ini mengisyaratkan hasil penjualan bersih tahun 2020 sampai tahun 2022 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 432,149 dari penjualan aset tetap selama periode 3 tahun. Nilai tercatat tahun 2020 sampai tahun 2022, nilai tercatat aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp 130,357 selama periode tersebut, mencerminkan nilai buku bersih yang berkurang. Laba penjualan aset tetap tahun 2020 sampai tahun 2022, laba kumulatif dari penjualan aset tetap sebesar Rp 301,792 selama 3 tahun menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan dari kegiatan penjualan aset tetap. Perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dari penjualan aset tetap selama 3 tahun terakhir, menunjukkan adanya potensi perbaikan dalam manajemen portofolio aset. Penurunan nilai tercatat aset tetap menunjukkan bahwa nilai buku bersih perusahaan berkurang, yang dapat mengindikasikan penilaian yang lebih konservatif terhadap nilai aset. Perusahaan perlu lebih mendalam dalam menganalisis penyebab kerugian dan mengevaluasi apakah peningkatan strategi penjualan atau restrukturisasi portofolio aset diperlukan. Yang terakhir dalam tabel penyusutan aset menunjukkan pada 2020. Saldo awal, perusahaan memulai tahun 2020 dengan saldo penyusutan sebesar Rp20, 111,276, mencerminkan akumulasi biaya penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Saldo akhir, pada akhir tahun 2020, saldo penyusutan meningkat menjadi Rp22, 658,887, menunjukkan jumlah total biaya penyusutan yang dibebankan pada aset selama tahun tersebut. 2021. Saldo awal, perusahaan memulai tahun 2021 dengan saldo penyusutan sebesar Rp22, 658,887, yang mencerminkan sisa biaya penyusutan yang belum dihapus selama tahun sebelumnya. Saldo akhir, pada akhir tahun 2021, saldo penyusutan meningkat menjadi Rp25, 246,115, menandakan tambahan biaya penyusutan selama tahun tersebut. 2022. Saldo awal, perusahaan memulai tahun 2022 dengan saldo penyusutan sebesar Rp25, 246,115, mencerminkan sisa biaya penyusutan yang belum dihapus selama tahun sebelumnya. Saldo akhir, pada akhir tahun 2022, saldo penyusutan meningkat menjadi Rp27, 937,578, mengindikasikan tambahan biaya penyusutan selama tahun tersebut. Kesimpulan dalam hal ini adalah, tren kenaikan penyusutan. Terdapat tren kenaikan saldo penyusutan dari tahun ke tahun, mencerminkan pertambahan nilai biaya penyusutan yang dibebankan pada aset perusahaan. Akumulasi penyusutan yang signifikan. Saldo penyusutan yang akhir tahun 2022 mencapai Rp27, 937,578, menunjukkan akumulasi penyusutan yang signifikan selama periode tersebut.
Penyusutan mempengaruhi nilai buku bersih aset tetap, yang dapat mempengaruhi nilai tercatat dan melibatkan pertimbangan kembali atas nilai aset perusahaan. Perusahaan mungkin perlu mengevaluasi kebijakan penyusutan untuk memastikan bahwa tingkat penyusutan mencerminkan dengan akurat umur manfaat dan nilai wajar dari aset tersebut.